Subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasuz dzikr wa kanu qauman bura. Kula terangno nggih masalah salat nggih. Terus kula tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofine salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun apa? Maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Tik. Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asy-syamsu sampai srengenge napa mlethek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Niku dene wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu nggih. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Ya hukum ngono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi niki teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya kan niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia.
Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Nah, terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'alluq dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Nggak bisa. Sholat nggak selesai ya. Selesai. Sebab itu seharusnya witir nak gak resiko ya orang rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi genep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kan kita wis bingung. Bingung. Itu cara pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak napa witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean mang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun supaya nek nah, salah ya malah salah, nek bener ki malah napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, niki kalah mbek napa? Adat. Piye? Nentang adat ora apik, jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Namun yang pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena
wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkemmu ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Nanti kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takon Ruhin. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi mosok napa napa jenenge zira usatin cara mriki napa sampil niku nek sampil wedhus iso banyu nggih ngoten niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai iku terus lagu aninun ka anin nangis sahabat roh sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran tetap dipakai digunakan lah terus asal dipasang karena itu tadi ning kersane Allah itu kaya apa hewan-hewan apa benda-benda mati wis lah Nabi ku kekasih Allah diberi kemampuan itu masyhur apa itu nenggone tiba diterang ada hewan dop ada bakor ada apa lapor ke Nabi jadi ana sapi unta lapor ya Rasulullah saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapi murah aku. Jadi kan kerja nong ini lapor roh. Lah kodo aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak kegajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulut mau sopan kan sebelah. Terus rakyat makanya ini benar-benar sampai ini mengaji sunnah rasul ya sunnah rasul tapi kita tapi roh ukuran ono sing khosoes sing kita gak mungkin nih mana kita tak tahu ya mana hukum sejarah itu beda Nabi Musa di rumah Fir'aun wes ngono tok sejarah tapi kira usah hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan paham ya, jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah menurut maksud itu. Yang tenan ngaji bener nanya, nggak rasa kecangkeman, ngarang alim semenang. Kini sing alim apa ngomong mikir, kono sing alim ngomong pelan. Bingung merasa orang saiki, berwong komen doa, rusak. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Ya, tapi kita itu nak wis maca kitab kata terus ngerti sunnatul kata ngerti pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi senajan to ditandur ning peceran sing bau mergo pangeran tetap iso
mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci takok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pengiran yo ben ngono pengiran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene kene ra iso. Paham ta maksudnya? Ya wis ngono ila yaumil qiyamah hukum ngono. Ane pengerane anggere ditakoki wis semua. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir inna wa yahkumu ma yurid. Nah, Allah gawe hukum terserah sing dikersane. Ora usah takono 5 kenapa yo wis pokoke pengeran ngendikan ngono yo. Wis terserah wong pengeran sing ngersane. Ora usah takono apa 5 kenapa? Karena pengeran iso mbuktekno misale barang najis dikelola pengeran iso suci. Iku mau misalnya ke darah di pandan wangi sekitar dari pencerahan itu daunnya suci apa najis? Suci. Saya kira mangan pitik halal lah haram. Pitik lah ayam halal. Saya kira daging pitik materi ini apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab pak. Yang bebas modern tulisan kodok. Saya kira mangan pitik materi ini rakok. Kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso mbuktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haramnya gampang kodoke cekel pakakno pitik. Mulane kadang-kadang jek ana ora suwe iki kan akeh mangan suwe iki langsung mau. Ya wis suwe kene dipakakno. Ayam, engko ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok to. Ya sama. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat cara maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono iku bingung. Asale mung samina wato. Jadi ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wato. Ora usah takok. Takok repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wakhtilafahum ala anbiya'i. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener dia Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Ini karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang musuh emansipasi wanita, lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya di Jawa Timur metu. Ini goblok Gus. Masa lelaki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Lelaki sama perempuan aja kalau kelaminnya wes. Betul, kalau ini bedanya orang. Saya takut apa bedanya lelaki dan ya oknum tapi orang kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk ibu dokter, profesor urusan gender, jadi senang deh urusan ngono itu senang senang protes maksudnya. Karena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus kalau yang zaman konco kula mondok, kula mondok, bapak kula saya jadi bodoh. Tak kena apa? Kalau dia nyokokku, wong kok ngajak bapak. Kula kan sering duit kula telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula tak. Lha cuma menjaluk duit mbok opo wae lho. Wong kok ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar. Ceklo mondok, bapak kula itu tambah bodoh. Terus agar ngamuk iku, Pak Amin yo kiriman duit mbok opo wae. Lho wong kok ora gunane duit. Ora bodoh. Duit sira gunane opo? Yo akeh. Mulane kita di bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora gunane duit.
Mestinya bahasa bloke lali to wingi tak kirimi ngono. Jadi anak kita yang tersangka lho lali. Ojo kok takok, "Duit kok apa?" Kok ayo bodoh. Wong ora ora gunane. Kasus ngono niku. Jadi paham ya kula suwun nggih pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu kias, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun. Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus kok fikih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun wah tempat kafir, terima kafir. Terus kayak fikih ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen sah, buktinya Asia dirabi. Oh rokok. Paham ya? Ra oleh tetep kabeh ulama ijma. Nak muslimah ra oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iso ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darane oleh dirabi wong kafir iso? Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun, waqi'atu ainin. Pokoke tahu ana kejadian ngene, paham? Tapi ora usah jadi sumber hukum. Paham? Paham mesti ku awas ku. Mau kan sing pantes ra paham ndek perkara ana. Sawangane khusuk ngaji terus ora paham di sini-sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah Mina itu yang nolong Said Abbas. Pada zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak banteng hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben. Ini penting kalau terangkan. Kalau saat ini wadah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas gini, salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya pulau misalnya nikah rondo itu Mustafa lah yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhin ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayo, anaknya ya ayo. Misalnya rondone umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan ijek pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Kondak apa bapak? Guru agama. Sedene itu seneng ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dipethuk ibu ese. Ibu itu umurnya kacek sithik 32 luwih ayu. Lho pas methuki mergawe ngelamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan nonton seperti. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya rapi anake rapi. Ibu. Sujuk ono sarap ngoten. Sing cara aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke dipertasan itu Pak iku ape ngelamar aku rapi sampean. Nduk kejen nom gampang bayu. Ya mlaku sik. Iya. Foto saraf ya kan. Jadi sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis di anak wedok. Mungkin rapi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasanya harus vulgar wis dijima. Boleh gak Ruhin itu ngerapi anak tirinya? Tidak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin.
seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Dan aku tanya pokok hukum atau gimana nih? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu neng Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anak neraka selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi kalau saya malah nganggo mau terjemah dok Quran terus gue ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung, menyang roh ya tapi malah penak ora roh malah pawede. Kalau kita ada debat ngoten, apa sih Pak? Salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu ya Nabi mesti salah, dia salah merah. Uang kok bodoh nganti ngono. Liyane Nabi, uang mesti dia salah, tapi salah merah. Malah takut apa salah saya? Berarti dia sombong, uang ora roh. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah, oke, saya salah. Ya sudah, salah ngaji aku lah, apa salah? Sesuatu Abu Nawas Abu Nawas sudah iso pidato, tapi dia kon pidato, pinter. Para hadirin, ini ada iso pidato. Kamu orang bodoh, orang pinter jadi takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng ngomong bodoh. Paling tak omongi berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita tidur. Jalan. Doloro gedang